Bismillahirrahmanirrahim. As-siratal mustaqim di antara maknanya adalah as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Setiap orang akan melewatinya. Setiap orang. Kata Allah, wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti melewati neraka Jahannam di atas titian ini. Semua. Enggak ada beda. Semua. Sampai para nabi pun melewati jembatan ini. Setiap nabi ketika mau melewati jembatan ini berdoa, Rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Begitu tipisnya jembatan ini. Dan orang yang menitinya bermacam-macam. Ada yang bagaikan kilat menyambar begitu cepatnya, sesuai dengan tingkatan amalnya di dunia. Ada yang subhanallah bagaikan kuda yang begitu cepatnya berlari. Ada yang bagaikan unta berlari. Ada bagaikan orang yang berlari. Ada yang bagaikan orang berjalan cepat. Ada yang berjalan lambat. Ada yang merangkak-rangkak. Semuanya sesuai dengan amalan kita di dunia. Dan jembatan as-sirat ini memiliki duri-duri, namanya kalalib, bagaikan kail-kail yang mengkait, yang merobek-robek. Subhanallah. Yang memiliki dosa-dosa ketika itu akan tersayat-sayat. Kata Nabi, makhdusun najin. Ada yang tersayat-sayat tapi selamat sampai ke ujung, dan ada yang nyangkut jatuh ke bawah ke neraka Jahannam. Subhanallah. Sedahsyat apa kita dalam berupaya mengamalkan agama Allah di dunia ini, secepat itu kita berjalan. Selambat apa kita mengamalkan agama, selambat itu kita berjalan. Subhanallah. Inilah maknanya as-siratal mustaqim. Adapun orang-orang kufar semua akan digelincirkan ke dalam neraka Jahannam. Adapun orang-orang mukmin sesuai dengan tingkat amalannya. Ada yang tersobek-sobek, terkoyak-koyak, bahkan ada yang ditarik. Subhanallah. Berkata Allah Jalla wa Ala, wa in minkum illa wariduha wa kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan itulah ketetapan Tuhanmu yang tidak bisa diganggu-gugat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kami akan selamatkan orang-orang bertakwa. Wa nadharul zalimina fiha jithiyya. Kami tenggelamkan orang-orang zalim ke dalam neraka Jahannam tersebut. Dari atas sampai ke neraka Jahannam 70 tahun baru sampai ke bawah. 70 tahun. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Siapa yang Allah selamatkan? Nunajjil ladzina taqaw, yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah, yang berupaya untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Berkata sahabat Nabi ketika mendefinisikan takwa, namanya Talq ibn Habib, at-taqwa. Takwa adalah engkau mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan ala nurin minallah, sesuai dengan cahaya daripada Allah. Wa tarju thawab Allah, karena engkau mengharapkan ganjaran daripada Allah. Mengerjakan perintah-perintah Allah dengan cahaya, maksudnya dengan ilmu yang benar, karena cahaya Allah adalah ilmu yang dititipkan kepada Rasulullah SAW. Engkau mengerjakan segala macam perintah-perintah Allah dengan cahaya daripada Allah, dan engkau dalam mengerjakan dan mengharapkan ganjaran Allah. Tarju thawab Allah. Sebagian orang mengerjakan ketaatan tidak mengharapkan ganjaran Allah, mengharapkan pujian makhluk, mengharapkan pujian manusia. Ini bukan takwa. Takwa tarju thawab Allah. Kau harapkan hanya balasan Allah. Kalau dia bangun masjid, dia enggak sibuk-sibuk menempel namanya di sana. Enggak perlu. Kalau dia berinfak, enggak perlu sibuk-sibuk harus satu dunia orang tahu. Dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau meninggalkan segala macam bentuk larangan-larangan Allah ala nur min Allah. Engkau meninggalkan semua larangan Allah dengan ilmu dan cahaya daripada Allah, karena engkau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang meninggalkan larangan bukan takut kepada Allah, takut kepada hantu,
takut kepada jin, takut kepada syaitan. Sebagian tempat yang dianggap angker dibuat bacaan-bacaan, dilarang berkata-kata kotor, dilarang berbuat mesum. Akhirnya orang di tempat tersebut takut, tapi bukan kepada Allah. Takut kepada siapa? Jin penghuni laut, hantu penghuni pantai. Ini bukan takwa. Ikhwatil kiram rahimakumullah, ihdinas siratal mustaqim. Apa makna as-siratal mustaqim? Dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada 4 makna siratal mustaqim. Pertama makna adalah al-haq, tunjuki kami jalan lurus. Maka maksud jalan lurus adalah jalan kebenaran. Al-haq. Definisi yang kedua maknanya ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan lurus adalah yang kedua al-Islam. Maka orang yang berada di Islam, dia telah berada pada jalan yang lurus. Makna yang kedua, berarti andai kata orang bukan berjalan atas Islam, dia berjalan atas jalan yang tersesat. Allahu Akbar. Yang ketiga makna as-siratal mustaqim adalah Al-Quran, jalannya Quran. Dan Quran ini tidak akan pernah dapat kita pahami tanpa sunnah. Maka wajib di samping Quran, sunnah. Tidak akan mungkin kita dapat mengamalkan Quran tanpa sunnah Nabi. Saya berikan contoh. Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Salat apa ini? Kita enggak tahu. Di Quran enggak ada nama salat zuhur, enggak ada nama salat asar, enggak ada nama salat maghrib, enggak ada isya, enggak ada isya 4 rakaat. Enggak ada takbiratul ihram, enggak ada. Di mana kita dapatkan? Sunnah. Maka jalan Quran yang diterangkan dengan sunnah. Nabi bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, aku diberikan Allah Quran dan yang sepertinya bersamanya. Itulah namanya sunnah. Allah katakan wa atuz zakata, bayarlah zakat. Apa yang harus kita bayar? Baju kita yang kita zakati, peci kita zakati, mobil kita zakati, kita enggak tahu. Sampai datang keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang harus dizakati. Bukan semua harta dizakati. Begitu butuhnya Quran kepada sunnah. Maka makna as-siratal mustaqim adalah orang yang berjalan sesuai dengan jalannya Quranul Karim yang dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjalan bukan di atas petunjuk Quran dan bukan di atas petunjuk sunnah, ini orang tersesat, kesesatan yang jauh. Subhanallah. Kemudian yang keempat, makna as-siratal mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan lurus. Maksudnya, tunjuki kami mana jalan Abu Bakar Siddiq dan mana jalan Umar bin Khattab. Keduanya Rasulullah SAW sebutkan orang yang selamat cara beragamanya, sehingga beliau bersabda, iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar, ikutilah, ambillah petunjuk kedua orang setelah aku meninggal, Abu Bakar dan Umar. Kalau kita mengikuti keduanya, kita tidak tersesat. Yang mencela keduanya, mereka tersesat kesesatan yang jauh sekali. Ada orang-orang yang mengaku Islam, mengaku sebagai umat Muhammad. Agama mereka dibangun atas kebencian kepada dua orang ini. Bahkan kesaksian mereka ketika masuk Islam ala mereka harus diikutkan laknat kepada kedua manusia yang Allah muliakan ini. Dan laknat kepada kedua putrinya. Ini agama sesat, menyesatkan, bukan di atas petunjuk. Subhanallah. Dan makna Abu Bakar dan Umar menunjukkan kepada kita jalan Quran, jalan sunnah tidak akan pernah dapat selamat dipahami kecuali melalui pemahaman para sahabat-sahabat Nabi. Yang terdepannya adalah Abu Bakar dan Umar. Antum lihat kelompok-kelompok yang menyimpang, tersesat dalam Islam, mereka punya dalil Quran, mereka punya dalil sunnah, tapi pemahaman mereka dalam memahami Quran dan sunnah bukan sebagaimana dipahami oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab, bukan dipahami oleh para sahabat-sahabat Rasulullah
Barang siapa yang berusaha memahami Quran dan Sunnah tapi tidak dibawa bimbingan pemahaman para sahabat, dia wajib tersesat sebagaimana tersesatnya kaum Khawarij membunuh Ali. Akhwatul kiram rahimakumullah, inilah makna as-siratal mustaqim